Minggu, 24 Januari 2021. Sekitar jam 9 pagi, ada WA masuk. C, jadi makan sotomi nggak? Si papi dari tadi udah nungguin tuh. Dalam hati, tumben si papi jam segini udah bangun, biasanya siang. Kemarin-kemarin emang sempet ngajakin papi makan sotomi. Cuma belum sampai janjian mau kapan dan jam berapa. Tapi karena mami bilang udah ditungguin, ya udah, akhirnya cus berangkat pagi itu kita makan sotomi. Pulangnya mampir ke pasar sebentar. Papi banyak titipan camilan. Emang si papi nafsu makannya lagi bagus. Makan apa-apa lagi mau dan enak. Jadi si mami ke pasar buat stok camilan yang bisa dikulkasin buat beberapa hari ke depan. Oh iya, sedikit cerita. Papi kondisinya udah cuci darah sekitar 3 tahunan lebih. Normalnya seminggu 2 kali. Kalau lagi ngedrop bisa seminggu 3 kali. Kondisi juga naik turun, nafsu makan ikutan naik turun. Kalau lagi nggak enak makan apa-apa juga males dia. Balik lagi, jadi waktu itu kondisi si papi lagi oke, nggak lemas, makanya pagi-pagi udah bangun ngajak makan, wah kakak. Plus, selera makan juga lagi bagus, pokoknya kondisi overall lagi oke. Habis dari pasar, kita pulang ke rumah masing-masing. Kebetulan jarak rumah kita emang dekat, bisa jalan kaki. Siangnya mami wah lagi. C, papi nanyain, malam mau makan apa? Dalam hati lagi, tumben nih si papi semangat pergi-pergian. Biasanya sehari kalaupun pergi ya cuma sekali aja. Udah pagi, ya udah. Atau cuma malam aja gitu. Ini tadi pagi udah keluar, malam nanyain lagi mau kemana. Hehe. Akhirnya kita janjian malam makan mie Jawa. Siap-siap aja nanti sorean dijemput. Sekitar jam 6 jemput ke rumah papi mami. Ternyata si mami katanya nggak jadi ikutan. Soalnya ada ponakan di rumah dan dia nggak mau pergi. Jadi mami nemenin aja di rumah. Tumbennya lagi, si papi tetap mau pergi. Padahal biasanya papi maunya barengan mami. Kalau sendiri biasanya papi males dan cancel, nggak jadi pergi. Tapi waktu itu dia udah rapi, jadi kita tetap berangkat. Di sana awalnya papi pesan nasi goreng. Terus pas makan mungkin kurang cocok. Jadi kita bilang, ya udah, coba pesan kue tiaw aja lebih enak. Akhirnya papi pesan kue tiaw lagi, habis tuh seporsi. Pulang dari situ kita sempat mampir juga beli kopi, terus pulang. Senin, 25 Januari 2021, sekitar jam 6 sore, papi WA di grup keluarga. Besok katanya nggak ada cuci darah, soalnya ada salah satu pasien yang positif COVID. Jadi jadwal cuci darah sementara ditiadakan. Lah terus gimana? Yang plus kan salah satu pasien, bukan perawat juga. Kenapa jadi seluruh pelayanan cuci darah ditiadakan? Nggak tahu juga, paling besok bisa ke RS buat ambil rujukan supaya bisa cuci darah di tempat lain. FYI, waktu itu klinik hemodialisa belum sebanyak sekarang. Nggak semua RS juga bisa cuci darah, kalaupun ada biasanya penuh terus. Waktu itu dari pihak RS katanya rujukan ke klinik hemodialisa daerah Sawangan. Lumayan jauh dari rumah. Harusnya papi jadwal cuci darah itu Selasa pagi, tapi karena kita baru dapat kabar Senin sore dan surat rujukan baru bisa diambil Selasa siang, jadi paling jadwal cuci darah mundur 1 hari. Karena kondisi papi juga lagi oke, lagi fit, jadi waktu itu kita pikir ya udah, ikutin sesuai RS aja. Sambil rencananya besok siang, habis anak-anak beres sekolah online, baru coba cari-cari alternatif RS klinik hemodialisa yang lebih dekat rumah. Selasa, 26 Januari 2021 siang, sekitar jam 11 lewat, mami WA. C, si papi katanya sakit tuh, coba nanti liatin. Katanya mau ke RS juga. Kok bisa? Perasaan semalam masih baik-baik aja. Sakit apa? Ya udah, bentar lagi anak-anak selesai sekolah, langsung ke sana. Habis WA mami, langsung WA papi juga nanya kenapa. Terus, katanya mau ke RS naik apa, tapi nggak di-retreat sama papi. Jam 12 kurang sampai rumah papi. Papi di kamar udah pakai oksigen, lagi aduh-aduhan, perutnya sakit katanya. Menurut si Mbak, dari tadi udah beberapa kali bolak-balik kamar mandi. Papi juga bingung. Dia bilang tadi pagi bangun nggak apa-apa, terus sempat tidur lagi sebentar, bangun-bangun tiba-tiba sakit perut, nggak tahu kenapa. Langsung WA si mami. Ini sih harus cepet bawa ke RS aja dirawat, supaya cepet ketahuan kenapa dan bisa cepet diobatin. Kalau di rumah takut kenapa-kenapa. Mami bilang, ya udah atur aja. Papi tadinya ogah kalau harus opname, tapi akhirnya dia, oke, karena sakitnya nggak tahan katanya. Karena nggak nyangka papi separah itu, jadi tadi ke rumah papi cuma pakai baju tidur. Akhirnya buru-buru pulang ganti baju, sambil order taksi online. Nggak lama bapak taksi online datang. Pas bapaknya lihat papi kesakitan dan pakai oksigen, langsung takut dia. Dia bilang, COVID ya bu?
Dijawab sama Mbak, enggak Pak, ini mau cuci darah, sesak napas makanya pakai oksigen. Bisa tolong bantu dipapah enggak Pak? Soalnya udah enggak kuat jalan. Bapaknya malah nge-freeze. Mungkin mikirnya masih takut COVID. Si Mbak berdua coba angkat papi ke kursi roda, sementara gue naikin oksigen ke mobil si bapak. Terus, pas si papi sampai di teras, tiba-tiba si bapak ngeluarin tabung oksigen dari mobil dia, terus bilang, "Bu, saya nggak berani, cari yang lain aja." Terus kabur. Bengong dong kita semua gara-gara udah chaos dari tadi. Terus pas udah tinggal naik mobil, drivernya malah tahu-tahu kabur. Sempet bengong semua, tiba-tiba si papi lemes, kepalanya nunduk gitu. Gila, panik minta ampun, sampai jerit-jerit, "Papi kenapa ah?" Langsung buru-buru dorong papi masuk lagi ke dalam rumah, terus kasih oksigen. Gosokin minyak kayu putih di badan, dada, kaki, tangan, dan lain-lain. Terus telepon adik ipar minta diantar ke RS. Kalau online lagi, nanti takutnya kabur lagi malah wasting time. Waktu itu papi masih buka mata, tapi ditanya apa-apa udah nggak respon. Kurang lebih 15 menitan adik ipar sampai. Langsung buru-buru masukin oksigen dan angkat papi ke mobil. Jadi gue nahanin badan papi supaya posisi tetap agak duduk, nggak merosot ke bawah, dan memastikan oksigen nggak kelepas. Di tengah jalan, tiba-tiba oksigen habis. Ampun, jadi makin panik. Tapi karena udah setengah jalan, kita tetap lanjut ngebut sebisanya ke RS, sambil coba nenangin papi. Berkali-kali bilang, "Sabar, Pap, sebentar lagi sampai RS. Tenang ya, tahan ya, Pap." Nggak lama dari situ, kepala papi nunduk lagi. Cuma bisa bilang ke adik ipar, "Cepetaan nyetirnya, cepetaan." Nggak sampai 10 menit kemudian, kita sampai di RS, langsung ke IGD. Sampai dalam, dicek tanda-tanda vital, dokternya bilang, "Ini kondisinya kurang bagus ya, Bu." Gue bilang, "Harusnya pagi ini jadwal cuci darah di sini, cuma kemarin sore tiba-tiba dikabarin cuci darahnya ditiadakan. Sekarang, harusnya lagi ambil rujukan buat cuci darah di tempat lain. Cuman tadi udah keburu sesak napas. Padahal, tadi pagi masih nggak apa-apa, siangan tiba-tiba ngedrop. Tolong diusahain dokter, ini nggak sadarnya belum lama kok, paling baru 5 menitan. Dokter cuma bilang, "Kita usahakan ya." Nggak tahu juga ya, apa SOP penanganan pasien kondisi kayak gini? Harusnya di semua RS itu sama, atau memang beda-beda. Cuma penanganan di sini agak beda sama waktu nangani Oma di RS lain yang lebih besar. Nanti tentang Oma aku ceritain di thread terpisah. Papi sempat di CPR, tapi nggak lama. Kayaknya nggak sampai 30 menit. Terus, sambil di CPR juga nggak ada disuntik. Epinefrin kalau nggak salah. Terus akhirnya nggak lama dokternya bilang kalau mereka udah coba, tapi memang papi udah pulang. Gue cuma diem num aja gitu, masih coba mencerna, serba ngeblank. Pelan-pelan gue deketin tempat tidur papi, peluk papi cuma diem. Gue bilang, "Pap, kok jadi gini? Kenapa jadi tiba-tiba banget gini perginya?" Ya ampun, ngetik ini nangis lagi jadinya. Kemarin minggu pas pulang makan, kita kan udah janjian Sabtu depan, mau makan di pagi sore. Terus kemarin sore juga di WA masih bisa bercanda-bercanda kayak biasa. Terus masa sekarang tahu-tahu papi pergi gitu aja, tapi akhirnya gue bisikin ke papi, sayang papi ya. Kalau emang papi mau jalan ya udah, nggak apa-apa. Papi yang tenang ya." Jujur, dari waktu lihat papi kesakitan di rumah, sama sekali nggak ada pikiran sedikit pun kalau papi bakal pergi secepat itu. Waktu itu cuma mikir ini harus cepet dibawa ke RS. Supaya bisa cepet ditangani di RS, paling harus opname lagi. Bahkan waktu papi nggak sadar dan lemes di mobil, itu pun masih berpikir positif kalau papi masih bisa ditangani. Karena kejadiannya udah deket RS kok. Jadi, harusnya masih bisa lah. Tapi ternyata waktu di mobil papi tiba-tiba lemes itu, mungkin disitulah papi pulang. Pulang di pelukan gue, anaknya, abis itu harus berusaha mikir harus ngapain nih. Jadi bagi tugas sama adik ipar, ngabarin mami, suami, adik, sama keluarga-keluarga dekat, ngurus admin, dan lain-lain. Siang itu, yang harusnya ngurus surat rujukan buat cuci darah, malah jadi berakhir ngurus surat kematian RS. Setelah ada saudara yang datang nunggu di RS, gue pulang ke rumah papi buat nyiapin surat dan keperluan-keperluan lainnya. Sampai rumah, ternyata si mami udah duluan ada di rumah. Pas buka pintu, masuk rumah, mami berdiri di ruang tamu. Begitu lihat mami, gue refleks langsung meluk mami, terus bilang, "Maam, si papi udah nggak ada, ah." Barulah di situ gue nangis sampai sesenggukan. Rasanya nyesek banget, sedihnya minta ampun. Sampai sekarang juga masih sama rasanya mami meluk balik, tapi mami nggak histeris, nggak nangis juga.
Mungkin waktu itu mami masih num juga kayak pas gue di RS tadi. Gak bisa ngerasa apa-apa jadi nangis pun gak. Mami cuma bilang, iya cepet banget ya. Padahal tadi subuh masih ketemu papi masih gak apa-apa. Papi malah bilang, ntar sore beliin pecel lele ya buat makan malam. Di rumah duka pas sampai rumah duka, lihat papi ganting banget. Bertahun-tahun terakhir kan lihat papi ya cuman pakai baju rumah doang, rambut juga ya, gitu-gitu aja, hehe. Terus, setelah sekian lama, dan buat terakhir kalinya, sekarang lihat papi pakai kemeja plus setelan jas, rapi banget. Rambutnya juga klimis, disisir rapi. My first love, gantengnya A. Selama di rumah duka, kayaknya nggak pernah lihat mami nangis. Sempat mikir juga, wah, si mami kok bisa kuat banget ya? Tapi di sisi lain juga ada worry. Kalau nangis kan berarti sedihnya sedikit tersalurkan. Tapi ini kok nggak kelihatan nangis? Apa sedihnya segitu dalam makanya sampai nggak bisa nangis? Atau mami masih di tahap antara percaya nggak percaya si papi udah nggak ada? Entahlah. Selesai pemakaman, kita semua balik ke rumah gue. Terus mami bilang, kenapa papi nggak ikut pulang sama kita ya? Kenapa papi di sana sendirian? Barulah di situ gue lihat mami nangis. Beberapa hari mami nginep di rumah gue. Mami nggak sanggup pulang ke rumah karena inget papi terus. Setelah papi nggak ada, mami nggak mau lagi makan sotomi. Lihat sotomi, inget papi, sedih. Mami juga cuma 2 kali ikut ke makam papi. Selebihnya tiap diajak selalu nggak mau. Mami bilang kalau ke sana, mami sedih. Papi harusnya ada di rumah bareng sama kita, bukannya di situ. Mami bukan tipe orang yang ekspresif. Mami orangnya nggak banyak ngomong, lebih banyak diem. Tapi sejak papi nggak ada, mami jadi kayak hilang semangat. Sampai teman kerjanya aja bisa tahu. Padahal mami bukan tipe yang curhat sama orang, tapi tanpa mami ngomong, semua orang bisa lihat mami berubah. Dan ini sedikit banyak ngefek juga ke kondisi kesehatan mami. Ini namanya Libri papi kasih boneka ini, waktu gue umur 8/9 tahun kayaknya. Lupa, saking lamanya. Seneng banget waktu dikasih Libri. Pokoknya kemanapun and kapanpun, Libri selalu gak ketinggalan deh. Setelah puluhan tahun, ketemu lagi sama Libri waktu gue beres-beres lemari papi, beberapa bulan setelah papi gak ada. Jadi, selama puluhan tahun ini, ternyata papi masih nyimpen boneka kesayangan anaknya. Langsung meluk Libri sambil nangis. Kangen banget sama papi, bonekanya masih disimpenin, tapi papinya yang ngasih sekarang udah gak ada. Happy 4 years in heaven, papi sayang. Di sana pasti seru and happy ya pap. Nanti suatu hari kita kumpul lagi ya. Cerita-cerita lagi, bareng-bareng lagi, love you and will forever miss you, pap.